20 menit lah kita ngobrol dengan ya emeng-emeng kata orang nih. Jadi gimana? Udah mulai Oke, start kali ya? boleh. Berarti kita samakan Oke, ya, ngapa kita temanya kita samakan ya, gimana? Atau boleh, mau boleh. beda? Kalau Bu Amel ada yang beda, boleh. Kalau nggak ada, pakai ini juga bisa. Ya udah kita samakan ya lah ya. Oke, ini sekarang kan jam 13.49. Hmm. Jadi kita selesainya sampai 20 menit berapa nih kira-kira? Jam 12? Berarti Jam 11? jam 2 lewat 10 menit. Oke, Gantian 10 menit. baru sampai setengah 3. Oke, sip. Oke ya? Sip Oke, ya, kita mulai ya. Oke. kita Bapak mulai yang ya. coach dulu ya. Saya jadi coachnya ya. Oke, udah mulai merekam gitu, Pak? Sudah, sudah. Oke, silakan Pak. Boleh. Oke, selamat siang Bu Amel. Selamat siang Pak Win. Terima kasih atas kunjungannya pada sekolah hari ini. Ya Selamat Pak. siang. Kira-kira Siang. nanti kita ngobrol tentang apa nih Bu Amel? Eh, apa ya Pak ya? Proses pembelajaran ya Pak ya? Boleh. Itulah. Saya dengar informasi ini Bu Amel nih nggak sabar lah. Ada yang mau diomongkan nih sama saya. Kira-kira nih apa sih yang mendetil nih yang pengen mau dibicarakan Bu Amel nih? Itu sih Pak, kemarin itu kan di supervisi ya Pak ya, sama pengawas. Lalu ya apa ya, pengawas itu kan datangnya ya dibilang mendadak, iya juga. Dibilang enggak mendadak, ya enggak juga. Cuman kan dalam proses pembelajaran ya Pak Win ya. Ya. Jadi ya saya tuh ya saya melaksanakan proses pembelajarannya ya seperti apa adanya saja seperti itu Pak. Jadi pada saat supervisi itu menurut saya ya Pak ya pengawas itu ada ketidakpuasannya seperti itu Pak Win terhadap Oh begitu. saya pada saat proses pembelajaran. Baik Bu Amel. Kira-kira ada hambatan nggak saat Bu Amel mengajar tadi di kelas? Hambatan itu ya namanya hambatan ya pasti ada ya Pak ya melaksanakan atau melakukan kegiatan apapun itu kan pasti ada hambatannya Pak. Cuman ya yang menurut saya itu uh, hambatan itu masih bisa saya apa ya saya saya hadapi seperti itu Pak. Cuman tadi tuh Pak pada saat supervisi itu sepertinya menurut saya yang mensupervisi itu tidak puas terhadap apa yang saya lakukan seperti itu Pak. Hambatan saat Ibu waktu mengajar nih tidak membawa buku modul ajar atau buku teks nih, kira-kira ada nggak yang hambatannya? Ya, itu Pak. Jadi tadi itu kan saat supervisi itu kan ini yang mau saya sampaikan ke Bapak kan. Saya mau sampaikan ke Bapak pada saat supervisi tadi itu saya itu karena memang pengawasnya datang dan memang kondisi saya itu memang melaksanakan proses pembelajaran tanpa membawa modul ajar atau buku apa atau referensi. Jadi memang saya mengajar itu ya mengalir saja seperti itu Pak. Nah sepertinya itu memang dianggap itu tidak sesuai seperti itu Pak. Kira-kira apa kelebihan dia, Bu Amel saat mengajar di kelas tanpa membawa modul ajar atau buku teks? Kira-kira Hmm. kelebihan Ibu Amel itu apa? Jadi itulah Pak, menurut saya kan ketika saya tidak membawa modul ajar ataupun perangkat mengajar itu kan berarti kan saya menguasai ya Pak ya, menguasai materi yang akan saya sampaikan. Jadi menurut saya itu dengan saya sendiri hadir saja di kelas gitu kan, berarti kan proses pembelajaran kan sudah berjalan. Jadi tanpa harus membawa bahan ajar atau modul ajar ataupun buku untuk mengajar karena menurut saya itu ya kemampuan saya itu saya sudah bisa apa ya memberikan materi di luar dari modul ajar karena saya sudah apa ya sudah sudah apa ya sudah mampu gitu Bapak sudah tahu semua materi-materi yang akan diajarkan. Nah, tapi menurut pengawas tadi yang saat mensupervisi saya
itu sepertinya kurang karena menurut menurut beliau itu saya itu harus membawa modul ajar. Padahal sebenarnya kan modul ajar itu juga tertuang di dalam pikiran saya. Jadi menurut saya kelebihan saya ya saya mampu kok mengajar sesuai dengan apa yang sudah saya apa ya kuasai seperti itu Pak. Baik Bu Amel. Nah, kira-kira bahan saat Bu Amel mengajar tadi sumbernya dari mana, Bu? Sumber Eh, bahan ajarnya Nah, itulah Pak kira-kira. yang tadi dari supervisi kan. Jadi sumbernya itu memang sebenarnya dari buku juga, dari modul. Cuman tadi kan udah saya kuasai gitu Bapak. Jadi menurut saya kan tidak perlu saya bawa modul ataupun bahan ajar itu. Memang sih saya apa ya saya pelajari itu kan atau saya kuasai itu memang dari buku gitu kan yang saya tuangkan dalam bentuk modul ajar ataupun referensi. Jadi memang ada beberapa juga sih sumbernya. Saya juga pelajari dari YouTube, ya kan Pak kan? Nah, kemudian dari video-video pembelajaran lainnya. Tapi sekali lagi pengawas tadi sepertinya tidak puas Pak dan memandang saya itu menyepelekan perangkat-perangkat yang harus dibuat ataupun dibawa saat mengajar. Jadi sepertinya itu pengawas itu mau itu administrasinya itu rapi sekali gitu kan. Sedangkan menurut saya tuh Pak ya ketika si guru itu udah hadir di kelas itu juga udah cukup seperti itu Pak karena ya tadi sih dianggap itu bahwa saya itu membuat bahwa guru itu sebagai sumber belajar sumbernya karena menurut saya kan cuma saya hadir saja tanpa membawa modul ajar seperti itu Pak jadi tadi itu sepertinya itu pengawas itu agak tidak puas dalam administratif tersebut administrasinya. Baik Bu Amel. Nah, kalau menurut Bu Amel nih, dengan menggunakan buku teks nih, apakah bisa menghambat eksplorasi murid? Hmm. Menghambat tidak, Bu? Kalau menurut saya sih menghambat ya Pak ya, karena memang terpaku pada hanya di buku teks. Seperti itu Pak, atau misalnya hanya pada modul ajar tertentu saja. Padahal sebenarnya kalau menurut saya sumber belajar ataupun banyak 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 sumber yang memang dijadikan yang dapat dijadikan acuan ataupun referensi pada saat proses pembelajaran. Jadi bukan hanya standar pada modul ajar yang kita buat ataupun buku teks tertentu. Jadi sekarang kan sebenarnya buku teks itu di apa dalam kan tidak juga semua siswa itu apa ya mampu ataupun suka melihat membaca ya Pak ya literasi ya Pak ya buku teks bisa saja siswa Hmm. itu ada yang tertarik ketika dia tuh belajar menggunakan audio visual, audio saja, visual saja, seperti itu Pak. Nah, yang tadi itu ketika supervisi itu kan menurut saya kan tadi itu ketika kita di kelas dan kita mengeksplor semuanya itu dapat menjadi sumber ajar bukan hanya buku teks salah satu buku teks saja. Bukan berarti saya mengatakan buku teks itu tidak bagus ya Pak ya. Cuman kan bukan itu segalanya. Nah tadi itu ketika di supervisi itu kekurangan saya menurut pengawas itu ketika tadi saya tidak membawa buku teks ataupun modul ajar tersebut Pak. Baik, Bu Amel. Nah, Bu Amel, apa rencana kira-kira Ibu ambil untuk menyelesaikan masalah yang tadi Ya, tadi kan rencananya? juga rencananya ya Pak ya. Ya tadi kan ketika didapat masukan oleh pengawas tadi ya Pak ya dan juga ini berbincang-bincang juga dengan Bapak. Ya menurut saya ya ada benarnya juga tadi kan ketika pengawas itu masuk dan mensupervisi saya, kemudian mencari apa ya kelemahan saya di balik kelebihan-kelebihan saya tadi ya Pak ya. Jadi rencana saya ke depan ya mungkin saya akan merapikan administrasi saya. Jadi saya mencoba untuk merapikan dalam arti modul ajar yang sudah saya buat gitu kan. Kemudian buku teks ataupun sumber buku teks yang menjadi pedoman ataupun referensi dari pembelajaran itu saya akan bawa pada setiap saya mengajar Pak. Jadi itu menjadi acuan ataupun pedoman pada proses pembelajaran saya nanti. Ya walaupun sekali lagi bukan berarti apa ya monoton ya Pak ya melihat modul ajar itu tetap bisa dikembangkan begitu kan Pak kan. Betul. Tapi
tetap harus saya bawa untuk sebagai biar apa sebagai bukan hanya sebagai syarat administrasi sih Pak, tapi biar ada pedoman pada saat melakukan proses pembelajaran seperti itu Pak. Baik Bu Amel. Ini kira-kira Bu Amel, ketika ketemu dengan Bapak pengawas, kira-kira Bu Amel mau ngomong apa nih yang mau disampaikan? Itulah Pak, Kira-kira. agak berdebar kok ketemu ketemu pengawas sih Pak, karena tadi itu kan udah disupervisi ya Pak ya, kemudian Baik. dilihat dilihat beberapa kekurangan saya, salah satunya kan ketika saya tidak membawa modul ajar tadi yang saya sampaikan ke Bapak ya Pak ya, buku teks Iya. itu. Jadi kalau memang ada kesempatan nanti ketika saya bertemu dengan pengawas ya Pak ya. Yang pertama saya ingin meminta maaf dulu lah Pak karena kekeliruan saya dalam apa ya dalam menanggapi proses pembelajaran, artinya saya merasakan bahwa pembenaran pada diri saya seperti itu kan Pak kan. Saya merasa apa yang sudah saya lakukan itu sudah baik, sudah benar. Jadi pertama yang ingin saya lakukan itu ya pastinya saya meminta maaf dulu kepada pengawas. Kemudian saya mengakui kekurangan yang saya miliki. Kemudian saya juga berkomitmen untuk melakukan perbaikan kepada pengawas. Artinya bukan hanya kepada pengawas ya Pak ya, tapi seterusnya dalam proses pembelajarannya. Jadi saya juga ingin mengatakan kepada pengawas bahwa nanti ke depannya saya akan melakukan perbaikan pada proses pembelajaran. Saya akan merapikan modul ajar ataupun membuat modul ajar yang memang belum saya buat atau belum saya lengkapi. Nah, kemudian saya mencoba untuk apa ya rapi ataupun sesuai prosedur lah pada proses pembelajaran. Jadi bukan hanya datang hadir tanpa membuat perencanaan pada proses pembelajaran. Nah, perencanaan-perencanaan ataupun langkah-langkah pada proses pembelajaran itu ya dituangkannya di dalam modul ajar yang nantinya akan saya bawa juga beserta buku teksnya seperti itu Pak. Baik Bu Amel, bagus sekali rencana aksi Bu Amel nih. Semoga berhasil ya Bu Amel. Nah, kira-kira apa komitmen Bu Amel untuk rencana Ibu yang sudah dipaparkan tadi? Ya, Komitmennya. ya komitmen yang ingin saya lakukan itu kan yang diantaranya saya melihat Pak modul ajar yang udah saya buat selama ini ya. Kemudian saya mengevaluasinya apakah ada kekurangan ataupun ada yang harus diperbaiki. Kemudian saya lakukan langkah-langkah perbaikan terhadap modul ajar yang sudah saya buat, merapikan lagi. Kemudian komitmennya juga saya akan setiap masuk kelas akan membawa modul ajar dan buku teks tadi Pak sesuai dengan arahan yang pengawas dan Bapak hari ini apa ya berikan kepada saya. Seperti itu Pak. Jadi membuat proses pembelajaran itu lebih menyenangkan lagi, lebih terarah, lebih rapi lagi seperti itu Pak. Jadi bukan hanya menghadirkan saya sebagai guru saja yang hadir di kelas. Karena kan memang sebenarnya ketika kita mengajar tanpa adanya perencanaan ya Pak ya, Ya. bisa jadi kan tidak terarah ataupun tujuan yang ingin dicapai itu tidak kita dapatkan. Nah, dengan saya berkomitmen untuk merapikan modul ajar ataupun perangkat pembelajaran, diharapkan saya dapat lebih bagus lagi atau meningkat lagi dalam kualitas memberikan proses pembelajaran kepada peserta didik, Pak. Baik. Wah, bagus sekali Bu Amel rencana aksinya. Saya sangat mendukung Bu Amel. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan yang Bu Amel cita-citakan tadi. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin ada lagi yang mau dibicarakan lagi Bu Amel? Itu aja sih Pak, apa ya, ada beberapa kadang itu kan yang tadi berhubungan dengan supervisi tadi lah ya Pak ya. Jadi kan ketika pengawas itu masuk kelas kan alangkah lebih baiknya di awal itu melakukan pembinaan terlebih dahulu ya Pak ya. Jangan
jangan apa ya, jangan langsung menyampaikan ini loh kelemahannya, ini loh kesalahannya, tapi alangkah baiknya kan ketika di awal itu kan ditanyakan terlebih dahulu persiapan proses pembelajarannya seperti apa. Kemudian saya juga nih Pak, mumpung mumpung di apa, mumpung lagi berbicara sama Bapak nih ya Pak ya. Iya, Sebagai kepala sekolah kan Pak. Itulah Pak, baik bolehlah Bu Pak ke Amel. depannya ada dilakukan kegiatan apa ya kayak model pelatihan atau IHT seperti itu Pak terkait dalam pembuatan modul ajar. Jadi biar kami-kami guru ini bisa lebih apa ya Pak ya, bisa lebih memahami bagaimana membuat modul ajar yang sistematis, yang sesuai dengan targetan-targetan, capaian-capaian yang ingin kita capai kepada peserta didik, Pak. Seperti itu, Pak. Baik Bu Amel. Saya rasa mungkin cukup ya Bu Amel ya. Ya, terima Kita sudah kurang lebih 15 menit kita bicara ini. Mungkin eh semoga minggu depan saya undang lagi Bu Amel, udah siap ya. Siap ya Bu Amel ya. siap, Pak, dengan melakukan perbaikan-perbaikan Oke, lagi, Pak. oke. Mungkin minggu depan ada yang mau dibicarakan lagi secara empat mata ya, atau dua mata empat mata ya. Iya, Oke, Pak. Saya selamat. yang makasih banyak nih, Pak. Bapak dengarkan eh, apa ya istilahnya curhatan. Bukan curhatan ya, Pak ya. Apa yang perasaan-perasaan yang dirasakan selama proses pembelajaran ini. Terima kasih banyak, Pak. Oke, terima kasih juga sekali lagi atas undangannya Bu Amel. Oke, terima kasih atas waktu dan kesepakatannya. Kita akhiri dengan ini, cukup sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Jadi itu Pak ya mencoba mengaitkan mungkin dengan kesibukan Bapak sebagai waka kan. Ya, Nah, nanti pokok kita boleh mengalir ya. ya lah ya Pak ya. Boleh, sip. Karena bingung apa ya, bukan bingung sih. Karena tuh lebih enak tuh kita tuh cerita tuh apa adanya tanpa naskah. Makanya saya tuh lebih sukanya tuh ngobrol lepas ya. Oh, kalau pakai naskah memang kaku memang kita. Iya betul Pak, kalau pakai naskah tuh kita kaku. Jadi memang apa ya mengalir biasa aja lah intinya. Oke, kita mau mulai atau nunggu sampai 3 menit lagi nih? 3 menit. Boleh 3 menit lagi juga boleh nanti, ataupun sekarang juga boleh. Oke, kita mulai jalan ya Pak ya. Oke. Oke, Oke bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang nih Pak Win. Selamat siang Bu Amel. Ini apa kabarnya Pak Win? Wah, baik luar biasa Bu pagi hari ini. Eh, Harus saya nih semangat Bu. betul, saya nih kalau ngelihat Pak Win ini selalu semangat ini ya Pak ya dan selalu sehat ya Pak ya. Sehat selalu Bu. Karena Bapak kan selalu apa? Olahraga ya Pak ya. Baik, olahraga Bu. Oke, gimana nih Pak Win hari-hari menghadapin anak-anak? Lumayan sibuk juga Bu ya menghadapi anak-anak zaman sekarang. Beda dengan zaman kita dulu Bu. Kalau mendidik begitu guru datang, mereka duduk diam tanpa bersuara. Kok zaman sekarang? Ya, zaman sekarang begitu kita masuk sampai duduk, pegang penyapu, barulah mereka diam sebentar. Itulah betul Pak Win, itulah perbedaan kata orang apa generasi Z ya. Iya, Ada yang betul. bilang generasi Z lah, ada yang bilang generasi stroberi lah, lembek bahasanya ya. Kok zaman dulu kita apa ya? Kita nyadu ke orang tua, kita kena marah guru, yang ada kita yang makin kena kena marah orang tua ya Pak ya. Betul. Makanya setiap kita kalau ada buat salah di sekolah mana berani ngadu, Iya betul, yang ada kita 2 kena kali lagi. lipat nanti setelah itu. Iya betul 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 betul. Itulah perbedaan tapi kondisi sekarang ya itu juga merupakan suatu tantangan kita ya Pak Win ya sebagai seorang guru tapi tetap semangat ya Pak Win ya.
Semangat Oke Bu. Pak Win, kemarin kan setahu saya Pak Win sudah melakukan supervisi ya dengan Udah pengawas Bu, sekolah ya Pak Win ya. betul, betul. Oke, gimana nih Pak perasaannya ketika telah melakukan supervisi dengan pengawas? Bu Amel, saya minta waktu Ya, sedikit saja menceritakannya ya Bu Amel ya. silakan Pak, Jadi silakan Pak. saya mau bercerita sedikit tentang supervisi kemarin dengan Bapak pengawas, bahwa waktu itu saya memang eh, kira-kira belum siap lah Bu ceritanya. Jadi lupa saya bawa modul ajar plus buku teks Bu. Jadi habis saya kena omelnya. Ah begitulah Bu kira-kira. Habis kena omelnya. Kena omel, kena omel Bapak pengawas ya Pak ya. Gimana lah Iya. perasaan waktu itu tuh Pak ketika diomel Waduh, Pak? gundah gulana Bu, makan tak kenyang, tidur tak lena Bu, kenanya. Habis kepala Nah, sekolah merasa tersinggung Bu dengan saya. hmm, ini ya terpancing dah emosinya tuh. Sempat terpancing sih Bu, tapi namanya kayak kita ini guru ya, pembelajar Iya. sepanjang hayat lah ceritanya cek-ceknya. Jadi kritik dan saran dari Bapak pengawas kita tampung lah Bu untuk Hmm, perbaikan kita. Jadi kedepannya mungkin kita nggak seperti itu lagi Bu. eh, 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 jadi kemarin saat supervisi Pak Win itu lupa bawa modul ajar sama buku teks ya Pak ya. Betul Itu Bu. tuh Pak, pada saat itu apakah memang, biasanya memang Bapak melakukan pembelajaran itu tanpa membawa modul ajar dan buku teks, apa, hanya saat itu saja Pak? Atau memang menurut Bapak ya, saya hadir di kelas saja sudah cukup, seperti itu Pak? Begini ceritanya Bu. Jadi Ah, tadi pagi itu kan disupervisi oleh pengawas. Ceritanya mhm, yang mau supervisi itu kan besoknya. Rupanya pengawas itu datang sidak, hitung-hitungnya sidak. Jadi modul ajar itu kan memang sudah saya print, tapi mhm, satu bundle itu enggak satu lembar per lembar. Biasanya kan mhm, kalau memang di supervisi itu kan saya memang siapkan lah satu bundel supervisi mhm, dengan media pembelajaran udah disiapkan. Tetapi karena kesibukan semalam jadi lupa juga ngeprintnya. Ketika hari ini saya mau supervisi, ternyata barang itu masih tinggal di rumah. Jadi saya mmm, karena bahan materi ini kan juga dah apa ya, dah tertangkap lah di memori kita karena setiap hari mhm, berdepan dengan hal ini dan beberapa tahun itu yang kita ajarkan. Paling pola-pola cara-cara yang itu yang kita rubah. Tapi materi tetap sama modul ajarnya tentang senam ritmik Bu. Kalau senam ritmik mmm. ini kan kesukaan saya Bu. Iya, Contoh intinya kayak sebenarnya udah SKJ kan, pengalaman Mbak ya, Pak, udah ya? Udah pengalaman Bu. pengalaman dah ya? Jadi diajarkan secara runtut nih Bu di depan pengawas. Hanya saja pengawas nih merasa tersinggung bahwa saya nih mengajar sok-sokan tanpa menggunakan modul ajar. Seolah-olahnya itu udah pinter bener gitu, Bah. Tambah Oh, lagi buku teks juga lupa bawa, nggak bawa ceritanya. Nggak ada mmm, media pendukung untuk mengajarnya. Apakah benar seperti itu pikir jadi Bapak pengawas ini ngadulah dengan kepala sekolah kami bahwa mmm, di Pak Win tuh ngajar kok kayak gitu. Apakah ngajar dengan Pak sekolah dan Ibu juga seperti yang dilakukan sekarang? Kata beliau itu Bu. jadi ya pada Kira-kira seperti itu sebenarnya Bu. bukan Bapak itu tidak memiliki modul ajar atau buku teks ya, Pak, ya. Pada dasarnya Nah, tuh hanya kelupaan seperti itu. Ya, Pak betul Bu. ya, Pak, ya. Dan kemudian menurut Bapak, kelebihan Bapak tadi udah Bapak sampaikan ya, Pak, ya? Sudah Bu. Kekuatan diri Bapak gitu ya pada saat proses pembelajaran ya, Pak? Ya, Mhm. Berarti kan memang Bapak, pada dasarnya Bapak udah menguasai baik itu materi ataupun praktek dari materi yang akan disampaikan. Jadi sebenarnya karena memang istilahnya sidak tadi, Pak, ya, dan memang ya, kesiapan administrasi yang memang belum siap, betul ya, Pak, ya? betul. Yang membuat jadi tadi kena omel lah ceritanya dengan Kena pengawas. omel ya.
ibaratnya sok-sokan nih Bu ceritanya. Pikirlah, kita ini punya kekuatan nih ngajar tanpa modul ajar dan buku teks juga bisa. Hanya Mhm, saja pengawas ini kan tersinggung juga, paling tidak adalah secara runtut diajarkan. Setelah oh, ini apa gitu, gitu mhm, Bu. Jadi secara tidak langsung memanglah kita nih sok pintar lah ibaratnya, tetapi karena mengajar tanpa teks, tanpa modul ajar nih. Nah begitu Bu. jadi dikira mengajar itu tanpa pedoman lah ya Pak ya, Betul. tanpa ada apa ya, istilahnya ya modul pedoman yang harus di apa, administrasinya juga ya Pak ya. Oke, Iya, jadi nih Pak, kira-kira menurut Bapak, kan tadi kan permasalahan tadi kan udah kita bahas ya, jadi artinya sebenarnya Pak Win itu memiliki kekuatan atau keunggulan pribadi, dengan arti Bapak itu sebenarnya udah menguasai materi pada saat proses pembelajaran itu. Jadi sebenarnya Bapak bisa menyampaikan materi tersebut, betul ya Pak Win ya? betul betul. Permasalahannya pada saat supervisi kemarin memang Bapak istilahnya kondisinya belum siap dalam arti sebenarnya modul itu udah ada, cuman memang belum dibawa masuk buku teks itu, betul ya Pak Win ya? Iya iya, betul Bu. Nah, jadi kan, kita udah tahu tuh Pak, sebenarnya ya permasalahannya itu adalah pada Bapak belum bukan ya, kelupaan membawa modul ajar pada saat supervisi. Nah, Pak Win kira-kira nih menurut Bapak ya, menurut Bapak rencana aksi ataupun ide apa sih yang pengen Bapak lakukan dari apa ya, dari permasalahan yang tadi. Jadi, rencana aksi ataupun solusi lah seperti itu Pak yang pengen Bapak lakukan terhadap dari permasalahan yang tadi supervisi yang pengawasnya ngomel-ngomel tuh membuat hati tak nyaman, perasaan tak tenang makan. Kira-kira gimana Pak Win? Ya mungkin pertama saya rencana aksinya mungkin ya menghadap ke Pak Sekolah dulu nih Bu. Hmm, Menyampaikan permohonan maaf nih bahwa ya tadi itu kan saya ngajar tanpa membawa modul ajar dan buku teks nih. Dan yang membuat Bapak pengawas nih kecewa nih ceritanya Bu. Kecewa beliau oh, tuh. Eh, memang memungkinkan saya ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas kalau memang memungkinkan supaya masalah ini bisa tidak menimbulkan kecurigaan lah bahwa takutnya salah paham berkepanjangan nih. Nanti oh, pas tiba-tiba ada supervisi di sekolah kita dengan pengawas yang sama, jadi mindset beliau ini dengan kita itu udah jelek ketika kita betul. tidak berbicara langsung dengan beliau. Itu rencana aksi saya Bu, kalau ketemu beliau baik dengan kepala sekolah dengan pengawas ke depannya. Begitu Bu. Oke, jadi apa luar biasa ya Pak Win ya. Jadi Bapak pun udah apa ya, udah memikirkan ide ataupun aksi ataupun solusi dari permasalahan tersebut. Jadi Pak Win ini berniat untuk pertama menghadap kepala sekolah dulu ya Pak Win ya. Betul Bu. Meluruskan permasalahan, meminta Meluruskan ya. maaf sama kepala sekolah bahwa sebenarnya itu bukan seperti yang mungkin ya Pak apa Bapak pengawasan pasti juga udah menyampaikan ke kepala sekolah ya Pak Win ya. Jadi Bapak Betul. pengen meluruskan kepada kepala sekolah bahwa tidak sepenuhnya benar, tidak seperti yang disampaikan. Jadi Bapak juga memiliki apa ya, memiliki alasan ataupun sebab ya kenapa tidak membawa modul ajar ataupun buku teks pada saat pembelajaran. Lalu yang kedua tadi yang Pak Win paparkan, kalau bisa memungkinkan ketemu pengawasnya ya Pak Win ya. Betul. Ini ya Benar sangat sekali betul Bu. Pak. Betul Pak. Jadi tujuannya kan menurut Pak Win biar apa ya, biar tidak salah pemikiran ya Pak ya. Jadi mindsetnya Betul. jangan sampai beliau ketemu kita tuh memandang kita tuh memang tidak profesional seperti itu ya Pak ya. Betul. Berarti Justru betul begini Pak. Bu, Iya Pak. justru begini, saat saya akan ketemu dengan pengawas, Mm-mm, kalau ada waktu untuk ngobrol dengan Bapak pengawas, justru saya mm-mm, mau ngomong bahwa saya mengajar dengan sumber belajar yang valid. Contoh, bisa juga dengan YouTube kan yang saya pelajari dari YouTube, entah dari sumber internet atau dari bahan media ajar yang memang kita siapkan. Itu udah siap sebenarnya.
Tetapi karena itu sidaknya, karena rollingnya itu nggak tepat, jadi memang itulah kesalahan saya. Dipikirnya Bapak pengawas ini kita nih ngajar tanpa kayak patronnya, nggak ada Iya. rambu-rambunya. Jadi begitu Bu. Jadi istilahnya karena sidak tadi itu Pak, kita terkejut duluan. Ya, terkejut dulu tuh. Udah terkejut duluan, bingung mau melakukan apa ya Pak Win ya. Padahal sebenarnya Betul. bukan tadi tuh, bukan kita tidak profesional ataupun kita tidak menyiapkan segala perangkat ataupun modul ajar ataupun buku teks, tapi pada itulah mungkin terjadi miskomunikasi ya Pak ya. Nah, Betul, Bu. jadi kan tadi Bapak udah memaparkan rencana aksinya, idenya, ya Pak, solusinya gitu kan, solusi alternatifnya. Nah, kira-kira nih Pak, terkait dengan aksi ataupun solusinya itu, komitmen ataupun langkah-langkah selanjutnya apalagi sih yang ingin Bapak lakukan terkait dari permasalahan yang telah terjadi tadi Pak? Baik Bu, kira-kira komitmen saya ini pertama ya tetap membuat rencana aksi nyata, membuat rencana pembelajaran dulu Bu. RPP-nya, modul ajarnya itu yang pertama saya buat, terus menggunakan banyak sumber ajar, sumber belajar untuk dieksplorasi dengan materi sehingga murid-murid ini dapat menjalankan kayak model Merdeka Belajar ya yang digaung-gaungkan Mas Menteri sekarang. Jadi biar murid nih semangat Bu belajarnya. Dengan kegiatan eksplorasi seperti itu kan tanpa dibatasi unsur paksaan lah. Jadi akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid yang berpusat pada murid. Jadi saya tidak akan membatasi murid untuk mengeksplorasi diri sendiri. Bisa saja dengan bakat minatnya kan pasti ada peserta didik yang memiliki bakat minat yang berbeda. Jadi kita bebaskan tanpa paksaan dulu untuk materi sumber belajar yang ini. Kira-kira begitu Bu. Komitmen Oke, saya. jadi komitmen Bapak terkait langkah selanjutnya dari solusi yang juga ataupun aksi ataupun ide alternatif yang tadi Bapak sampaikan, bahwa kedepannya Bapak lebih mengaktualisasi diri Bapak ya Pak ya, mengembangkan Betul, Bu. segala kemampuan yang pada diri Bapak. Jadi menjadikan segala sumber belajar itu menjadi referensi Bapak. Jadi tidak hanya terpaut pada salah satu sumber saja, tidak terpaut Betul, Bu. kepada buku teks saja, tapi memang sekarang tuh memang banyak ya Pak ya sumber-sumber belajar, dan memang ketertarikan siswa itu bukan hanya pada gurunya saja. Padahal sebenarnya mungkin siswa itu lebih memahami ketika dia melihat YouTube, dia mendengar Lebih audio kreatif begitu ya ya, Bu. maksud lebih kreatif, betul, benar sekali Pak. Jadi tadi luar biasa sekali komitmen yang Bapak sampaikan terkait komitmen Bapak selanjutnya ya Pak ya, dari permasalahan yang telah terjadi gitu ya. Jadi kan memang diharapkan kan memang ke depannya kita itu kan menjadikan apapun yang kita hadapi itu mencari solusinya, betul ya Pak ya. Bapak juga udah memaparkan solusi apa yang pengen Bapak lakukan, kemudian tahapan pengembangan diri apa, komitmen Bapak apa selanjutnya untuk memperbaiki hambatan ataupun permasalahan yang tadi sudah terjadi. Intinya kan miskomunikasi antara Bapak dengan pengawas tadi ya Pak ya. Betul, Bu. Semoga lah Pak ke depannya tidak ada miskomunikasi lagi, dan memang semoga persiapan Bapak nanti ketika dalam proses pembelajaran itu memang lebih matang lagi gitu kan. Jadi tidak hanya pada saat supervisi itu disiapkan ya Pak ya, tetapi memang ya kita siap dalam arti kita dalam diri kita pribadi kita memang menguasai, kemudian kita juga rapi dalam hal administrasinya. Begitu ya Pak Win ya. Betul, Bu. Nah, kira-kira nih Pak Win ada lagi ya yang pengen kita sharing atau kita diskusikan nih Pak Win? Mungkin hari ini cukup Bu ya. Mungkin ke depannya lagi, mungkin saya butuh kos dengan Ibu lah ya, sharing-sharing lah, tukar-tukar pendapat apa segalanya. Tetapi untuk hari ini Bu, terima kasih banyak lah karena waktu Ibu memberikan waktu untuk saya berbagi pengalaman. Mudah-mudahan nanti Bu kedepannya bisa lebih ini lagi ya Bu ya. Mungkin waktunya lebih banyak lah ya Bu ya.
Siap, kita diskusi lagi ya Pak ya terkait permasalahan dalam proses pembelajaran. Jadi kita ya Pak. Dan mungkin untuk kedepannya mungkin peserta didik lebih semangat lagi dalam belajar dengan sharing-sharing seperti itu, Bu. Oke, Ya, terima kasih betul, sekali, Pak. Ibu. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih juga untuk Pak Win atas waktunya. Nanti kita diskusi lagi ya Pak ya. Oke Pak, kalau gitu saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Oh Pak Win, Hmm. ini kan masih berapa nih? 5 menit lagi ya Pak Win? Ya masih, tapi kita kalau sharingnya itu kurang lebih 2 menit lagi sih Bu waktunya. Karena kita Iya mulai Kak. tadi jam 14 lewat 17 menit tadi loh. Kurang lebih 2 menit lagi hitungannya. Pak Win, berarti nanti kan rekaman ini kan Pak Win download gitu ya? Cara downloadnya saya masih belum paham nih. Ini kan ada tulisannya nih. Bu, pilih bahasa untuk teks katanya. Saya masih bingung nih mana yang mau sama aja juga tidak paham Pak. Nanti nanya Bu Tri ya Pak. Ya. Jadi nanti kan berarti kan kita juga minta video yang di main room tuh Pak. Ya. Nanti kita edit ya Pak. Kalau main room yang kemarin enggak Bu, yang ini dia yang kita download masukkan ini. Bukan Pak, main room yang pertama tadi yang kata Bu Tri nanti boleh minta sama Ibu. Kan yang rekamnya Bu Tri. Mungkin untuk pengantar depannya kali Pak. Boleh. Nanti kita saya kan pikir tinggal hanya kita yang edit. Video kita berdua ini aja yang dimasukkan. Tadi sih dia pemaparan kalau saya tidak salah memahami ya Pak ya. Pemaparan dari Bu Tri itu mungkin nanti tinggal dipotong-potong ya sih. Tapi kok memang hanya video kita berdua ini juga tidak apa-apa kan? Kalau intinya ini kan sih, hanya 40 menit. Ini juga 40 menit Bu kalau kita ini. Iya, kalau 40 menit. Hampir sejam. Betul. Iya, betul. Jadi sih kok enggak ini juga enggak apa-apa kan? Nanti kita karena memang ini yang nanti kita upload di LMS ya Pak ya? Iya. Ini jam berapa kita balik ke main room ya? Apa? Kita balik ke main room tuh jam berapa? 2:30 sih tadi, intinya 40 menit kan? Berarti 4 menit lagi lah. Masih 4 menit lagi ya? Iya. Tapi tadi kan kita udah sesuai kan intinya Pak? Sudah. Ini Bu Tri ada yang ngirim tuh Pak di grup tuh Pak. Itu apa lagi ya? Apa katanya? Kayak ini juga sih apa? Oh refleksi juga Pak. Buat refleksi lagi nih Pak. Hari ini. Iya refleksi dianukan juga dibuat lagi nih Pak. Yuk kita buat sama masing-masing Pak. Oke sip. Oke ya nyambil lah ya. Iya. Oke. Yang mana tugas Bu Tri itu? Oh ini baru dikirim nih. Iya formatnya sama kok Pak kayak kemarin kayaknya. Iya Ibu. Format formatnya kan? Seperti ini. Iya sama Bu. Iya sama Pak. Download dulu ya Bu ya. Bu Tri, Pak Win nanya downloadnya gimana? Download apa Bu? Download videonya. Oh nanti itu di di Gmail Pak biasanya. Di akun yang dipakai. Tapi ini pakai akun saya kemungkinan di tempat saya Pak. Nanti saya cek dulu. Oh gitu. Ya. Oh, biasanya berjeda Pak Win. Jadi tidak langsung bisa. Paling nanti malam baru bisa dikirim linknya biasanya begitu. Bu Tri mau nanya. Bu Tri. Ya.
nanti ini yang kita upload di LMS itu hanya video yang ke saya berdua Pak Win atau diedit ada pengantar yang di main room itu Bu, ada video yang awal pengantar atau langsung kegiatan kami berdua saja di coaching? Di kegiatan berdua Bu, Oh, di siap. langsung boleh. Tapi Langsung mau ya, ditambahin juga boleh. Cuma Oke. yang penting adalah pas jadi coach dan coachnya ya. Oke, berarti nanti nunggu hasil rekaman dari Ibu dulu, baru kita masing-masing edit ya Bu ya. Ya, boleh Oke. nih rekamannya dimatikan Pak Win. Pak Win boleh Kalau rekaman sudah dulu selesai. Pak Win. Berhenti kalau sudah merekam ya Bu selesai. ya. Iya betul Pak. Oke, kami lanjut